Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat motivator Banua dimanapun Anda berada semuanya. Dalam video yang telah lalu kita telah sampaikan bahwa problem sertifikasi guru di Indonesia yang masih kisruh itu sebenarnya bukan disebabkan lantaran ketiadaan atau ketidaksanggupan pemerintah dalam hal budgeting atau dana untuk itu. Jadi bukan karena duit, bukan karena adul, bukan karena masalah anggaran sebenarnya. Nah, kalau kita lebih mencermati lagi, kita akan tahu bahwa anggaran yang tersedia itu sangat mencukupi sebenarnya. Bahkan bukan saja anggaran yang ada di Kementerian Keuangan, tetapi yang ada di Kemendikbud saja sebenarnya sudah mencukupi untuk tunjangan profesi para guru itu. Nah, jadi persoalannya di sini kita melihat kalau kita mau jujur itu adalah berkenaan dengan masalah will atau keinginan saja sebenarnya. Kalau sudah ingin, maka semuanya akan terwujud. Nah, kita melihat mencermati dari pidatonya Pak Menteri Nadiem Makarim atau statement beliau tentang anggaran pendidikan untuk tahun 2023 itu luar biasa besar. Itu jumlahnya khusus untuk tahun ini saja itu sudah 80 triliun untuk satu Kemendikbud saja. Belum lagi dana pendidikan yang tersebar di 6 kementerian yang lain. Kita tahu bahwa amanat undang-undang itu menetapkan bahwa 20% keuangan negara atau anggaran itu diberikan kepada dunia pendidikan. Nah, dan itu tersebar di 7 kementerian. Nah, untuk di Kementerian Pendidikan saja itu sudah tersedia 80 T. Jadi angkanya lumayan besar, lumayan fantastis. Nah, kalau kita mau pilih satu-satu, itu untuk belanja wajib saja, belanja wajib dalam artian yang sudah pasti untuk tahun ini seperti gaji, tunjangan, dan lain sebagainya yang sudah pasti diberikan mungkin setiap bulan atau per tahun ini itu adalah 38 T. Nah, artinya tidak sampai separuh dari 80 T yang tersedia. Jadi 38 T itu untuk misalnya tunjangan pegawai, kemudian bantuan-bantuan sosial seperti program Indonesia Pintar, kartu Indonesia kuliah, dan sebagainya. Nah, masih ada sisa lebih dari separuh anggaran tersebut. Nah, sedangkan target pemerintah itu untuk program Merdeka Belajar itu digagas Merdeka Belajar itu 4T. Jadi program Merdeka Belajar itu ya mencakup tentang pelaksanaan visi misi dari Pak Menteri, yaitu seperti penerapan atau melanjutkan dari kurikulum Merdeka, kemudian asesmen nasional, kemudian juga mencakup pelatihan serta pendampingan untuk para guru-guru penggerak, kemudian pengawas, kepala sekolah, dan lain sebagainya. Itu jumlahnya adalah 4T. Nah, itu pun masih belum sampai separuh dari 80T. Nah, sisanya itu nanti digunakan untuk program literasi. Literasi itu untuk mencerdaskan masyarakat, misalnya berkaitan dengan menteri kan ingin menghapuskan bullying di sekolah, kemudian intoleransi, kekerasan juga termasuk kekerasan seksual di situ. Jadi ada begitu banyak dana yang diguyurkan untuk itu. Namun tetap saja hitung-hitungannya itu lebih dari 50T, kalau saya perhatikan itu 50 triliun, itu masih belum jelas, artinya masih menganggur gitu. Nah, mungkin itu akan diberdayakan untuk membangun infrastruktur dan lain sebagainya. Jadi infrastruktur itu seperti perbaikan sekolah, pembangunan sekolah baru, dan lain-lain. Nah, termasuk juga mungkin di situ adalah sambungan internet dan juga bantuan-bantuan untuk sekolah, misalnya seperti media belajar. Nah, kita banyak menerima seperti alat-alat digital seperti tablet, laptop, kemudian juga sambungan-sambungan internet. Nah, itu semuanya kan membutuhkan biaya. Namun dari situ kita yang jelas
melihat bahwa postur anggaran itu sangat besar dan sangat-sangat tidak mungkin tidak mampu untuk mengcover 1 juta guru yang saat ini belum tersertifikasi. Artinya sekali lagi ini hanya berkaitan dengan masalah will atau kemauan dari pemerintah. Nah, jadi belum lagi kalau kita melihat ada anggaran yang bisa dihemat di situ. Saya tanya kepada beberapa kawan, beberapa guru juga dari kalangan pemerhati pendidikan, dari program yang diluncurkan, software-software yang diluncurkan oleh Pak Menteri itu seperti aplikasi Merdeka Belajar, Merdeka Belajar, kemudian ada Merdeka Mengajar dan seterusnya, itu kan begitu banyak aplikasi. Nah, kita tanya, kita minta jawaban jujur dari mereka, berapa persen kira-kira dari aplikasi yang mereka buka itu dengan sandi password, kemudian login dan sebagainya, mereka harus keluar masuk aplikasi aneka macam itu, berapa persen yang benar-benar berfungsi, benar-benar bisa diterapkan, benar-benar bisa berguna buat kalangan pendidikan. Ternyata jawabannya itu tidak sampai 10% dari aplikasi-aplikasi itu. Nah, padahal Menteri dengan 400 tim bayangannya itu sebenarnya mengguyurkan begitu banyak dana untuk program-program itu yang gunanya tidak begitu jelas. Padahal kalau kita mau bicara tentang penggunaan media digital, di kita itu sebenarnya tidak membutuhkan terlalu banyak. Menurut saya aplikasi itu satu buat siswa, satu buat guru, dan satu buat membentuk komunitas belajar, itu sudah cukup sebenarnya. Tidak perlu seabrek-abrek karena itu nggak terpakai. Terus terang saja itu tidak terpakai dan gunanya pun tidak jelas. Nah, karena itu selesaikanlah dulu masalah yang paling krusial, masalah yang paling berdampak untuk dunia pendidikan, yaitu memperbaiki kesejahteraan guru, dan itu sudah bertahun-tahun tidak diselesaikan oleh kementerian. Nah, oleh sebab itu kita mengharapkan dari tayangan ini akan menyentak kesadaran kita semua bahwa sekali lagi persoalan kesejahteraan guru hanyalah merupakan masalah will atau kemauan dari pemerintah, bukan masalah dana.